Oke, film yang akan kita bahas kali ini adalah series yang baru aja tayang di Netflix, yang dimana series misteri, series thriller, dan juga series Korea yang berjudul The Frog. 그 돌을 누가 던졌을까? 왜 하필 내가 맞았을까? 우리 같은 사람들을 뭐라고 하는지 알아요? Oke, series yang berjudul Kodok ini mengangkat cerita yang memang cukup misterius, dan juga bisa gue bilang film ini dipenuhi dengan plot twist yang cukup banyak ya. Dan juga bisa gue bilang ini memang hooknya cukup oke. Di setengah jam episode pertama itu cukup hook, dan juga cukup membuat kita penasaran nih apa yang terjadi dan siapa dan kenapa. Ini semua jalan ceritanya masih nggak jelas banget, masih fogging banget gitu di setengah jam episode awal. Dan unsur misteri ini terus ada sampai di episode keempat, dan menariknya memang pendekatannya ini menggunakan alur cerita maju mundur. Dan juga bisa gue bilang alur maju mundurnya ini ternyata nanti akan di plot twist lagi, yang ini artinya memang layer ceritanya ada dua gitu ya. Dan gue nggak bisa sebutin ya, mungkin akan jadi spoiler gitu ya kalau gue sebutin ya. Yang dimana intinya alur maju mundurnya ini nggak biasa gitu, seperti alur maju mundur di film-film yang udah kita pernah tonton ya. Mungkin kalau alur maju mundur yang cukup terkenal ada film Memento ya. Memento di situ cukup terkenal film itu untuk alur maju mundur yang cukup menarik. Dan film ini juga mungkin bisa gue bilang cukup sukses membuat penontonnya penasaran hingga episode terakhir. Jadi untuk teman-teman mungkin yang suka thriller misteri, thriller yang membuat penasaran gitu, kira-kira siapa pembunuhnya dan apa alasan pembunuhnya, bisa banget tonton film ini, series ini yang bisa ditonton di Netflix ya, yang tayang baru aja di hari Kamis kemarin kalau gua nggak salah. Dan juga bisa gua kasih kredit plus di sini terlebih lagi, cast pembawaan karakternya ini luar biasa oke banget. Dan kalau bisa kita lihat ya, jajaran castnya di sini ada Go Min Si itu sempat main di Sweet Home juga seingat gue. Lalu ada Park Chan Yeol ini yang main di boyband Korea ya, boyband Korea apa gue lupa namanya. Dan juga ada Kim Yoon Suk, dan juga ada Yeon Kye Sang, dan juga ada inspektur polisi Lee Jung Un ini kemarin main di series Miss Night and Day ya, yang dia jadi tua dan jadi muda itu seriesnya. Dan di sini dia main lagi, dan gue bisa bilang cukup oke banget karakternya di sini. Jadi inspektur yang vital perannya, inspektur yang memang jadi detektif jago banget gitu untuk bisa menerka-nerka kira-kira siapa gitu dalang dari kejahatan yang ada. Keren banget tentunya. Dimana untuk sinopsis dari series ini, singkat cerita menceritakan seseorang pemilik villa di sini kedatangan tamu yang cukup misterius di tengah musim panas. Dan dimana selama musim panas ini Jong Yong Ha ini sebagai bapak-bapak tua yang memiliki sebuah villa menjadi penginapan di situ, dan dia mengelola pondok liburan ini juga sekaligus sebagai rumah pensiun dia ya. Dan posisinya ini jauh di dalam hutan, dan kehidupan yang damai ini tiba-tiba terguncang karena kedatangan perempuan misterius yang dimana notabene di situ dia sebagai pengunjung, sebagai penyewa untuk liburan sebenarnya, yang bernama Yeon Song A ini diperankan oleh Go Min Si, yang dimana ini adalah salah satu karakter utama di series ini. Si Go Min Si ini, si cewek gila ini tentunya bisa gue kasih kredit. Dan dimana pada awal 2000-an si Ko Sang Jun yang dimana diperankan oleh Yeon Kye Sang juga mengelola pondok liburan. Sama seperti Jong Yong Ha, Sang Jun ini keluarganya tinggal di pondok liburan ini juga gitu. Dan bisnis mereka ini juga tampak menjanjikan, bahkan berhasil gitu seiring berjalannya waktu pada saat itu. Tapi pada saat musim panas juga tiba-tiba dia kedatangan tamu yang dimana tamunya menjadi malapetaka lah buat kehidupannya si Ko Sang Jun ini, yang dimana kehadiran tamu ini diikuti hal-hal yang membuat si Sang Jun ini kehilangan segalanya lah dari pondok liburan ini. Dan lalu selanjutnya saat yang sama juga pada saat itu Yo Bun Min, yaitu diperankan oleh Lee Jung Un, bekerja sebagai petugas polisi di kantor polisi terdekat dari pondok liburan tersebut ya, dan juga turut menangani situasi yang terjadi di pondok liburannya Sang Jun.
Dan 20 tahun kemudian Yeon Bu-min dipindahkan ke kantor polisi yang sama tempat dia bekerja sebelumnya. Dan dia mulai bekerja di sana sebagai kepala polisi karena udah settle ya 20 tahun kemudian, udah jadi inspektur komandan. Dan situasi serupa kembali terjadi nih di 21 tahun kemudian ini. Dan kini dialami oleh John Yong-ha, yang namanya bapak-bapak pemilik villa tadi ya. Dan dimana ia di situ bertemu dengan Song A dan kejadian-kejadian yang nggak normal beberapa kemudian terjadi gitu. Dan juga terjadinya cukup gila di pondok liburannya ini gitu. Dan Yeon Bu-min ini, si inspektur ini kemudian kembali turun tangan, dan juga dimana dia memang terkenal senang gitu memecahkan berbagai hal seperti kayak mengamati kejadian-kejadian kayak gini. Disebutnya di situ adalah searcher ya, atau mungkin pengamat gitu ya. Jadi kayak dia punya kelebihan itulah untuk analisa kejadian, ingatannya cukup kuat gitu. Dan juga portofolio crime story-nya juga cukup banyak gitu. Jadi banyak itu beberapa kasus-kasus yang udah dia pecahkan lah di beberapa waktu 20 tahun ini gitu. Jadi ya cukup oke. Dan drama ini juga dibintangi oleh Park Chan-yeol yang tadi ya, si anggota boyband. Ternyata boybandnya namanya EXO ya, yang dimana di trailer juga udah dimunculin melalui adegan yang cukup krusial, yaitu di situ ada lagi megang senapan, dan itu juga salah satu adegan yang cukup krusial juga di series ini. Dan kira-kira apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan kedua kasus ini saling berkorelasi, bisa teman-teman langsung tonton aja karena gue nggak mau spoiler di sini. Dan untuk review yang bisa gue berikan untuk film ini, untuk plusnya bisa gue bilang ini secara plot cerita mungkin ini proper banget ya, karena ini gue yakin ini ditulis cukup lama pastinya untuk bisa jadi film series seperti ini gitu, karena layernya cukup dalam, ada 2 layer, dan juga kita memang dibuat menebak-nebak terus gitu sampai di episode kelima bahkan. Jadi ya ini cukup menarik untuk ditonton. Jadi ya untuk teman-teman yang suka thriller misteri, ini bisa banget untuk jadi tontonan watchlist ya di akhir pekan. Dan untuk plusnya, di sini plusnya tadi udah bisa gue bilang plot story-nya mantap, dan juga selanjutnya acting dari cast karakternya ini juga luar biasa oke banget. Di situ bisa gue bilang nama-namanya mewah juga ya, nama-namanya cukup terkenal juga di sini. Ada Go Min-si, lalu selanjutnya ada Kim Yeon-suk juga. Yang dimana Go Min-si ini keren banget karakternya di sini. Jadi cewek gila, jadi cewek yang memang psycho gitu ya, manipulatif, dan ya ini mungkin bisa gue samain kayak filmnya Gone Girl ya, Gone Girl yang diperankan oleh Ben Affleck dan Rosamund Pike ya. Itu mirip banget Rosamund Pike sama si Go Min-si ini. Jadi ya ini oke banget di situ acting inspektur juga oke banget, Lee Jong Eun kalem gitu ya. Dan ada Kim Yeon Suk juga jadi karakter yang cukup stres di situ, bisa kita lihat, dan mampu dibawakan secara oke ya oleh si bapak ini. Dan untuk minusnya mungkin bisa gue bilang ada beberapa scene khususnya di ending yang gue ngerasa kayaknya agak dipaksain ya, karena secara logika ini terlalu kebetulannya banyak banget gitu, terlalu agak kompleks bisa gue bilang. Jadi ya itu mungkin jadi minus yang bisa gue taruh. Dan juga satu lagi minus mungkin detail yang mungkin jadi pemanis dari film ini, mungkin ada beberapa yang miss, kayak karakternya anak dari Pak John Yong-ha ini yang diceritakan sebagai apoteker ini, kita nggak pernah dikasih lihat eksposisi bahwa dia bisa karate atau bisa bela diri. Tapi di film ini di ending diperlihatkan dia nanti akan ada battle yang luar biasa dengan si Go Min-si, yang itu salah satu scene keren banget sih menurut gue. Tapi gue nggak bisa dapat gitu landasannya bahwa kok bisa apoteker jago berantem. Mungkin detail yang agak miss sedikit ya, karena kalau emang mau dimaksimalin secara plot cerita harusnya bisa kita diberi informasi ya bahwa si apoteker ini apakah dia dulu pernah les karate ban hitam mungkin gitu kan. Jadi ya itu mungkin detail-detail kecil kayak gitu mungkin salah satunya yang bisa menjadi minus buat gue di series ini. Dan kayaknya itu aja untuk minusnya. Dan so far ini masih menjadi tontonan yang menarik banget, rekomendasi yang oke banget untuk bisa ditonton. Thriller, misteri yang cukup oke, bahkan ya berantemnya cukup keren, darah-darah yang keluar juga cukup keren. Jadi ya ini oke secara eksekusi filmnya, dan juga set tempatnya juga oke banget, plus juga itu buat gua. Dan untuk penilaian dari gua untuk series ini, untuk dari segi cerita ya, dari plot story-nya bisa gua kasih 3/5. Dan untuk acting karakternya bisa gue bilang ini cukup juara ya, dengan banyak cast yang cukup oke ini bisa gue kasih dengan nilai 2,5/3. Dan untuk visual gue nggak ada masalah sama visualnya, tapi menurut gue juga bukan visual yang spesial juga untuk film ini. Jadi untuk visual mungkin bisa gue kasih 1,5/2. Dan final verdict yang bisa gue kasih untuk film ini yaitu skornya 7/10. Jadi cukup eligible lah untuk bisa ditonton. Ini menarik banget, masih 7/10. Dan ya berikut kurang lebih untuk review untuk series ini The Frog. Dan untuk teman-teman mungkin yang udah nonton dan punya
punya reviewnya sendiri bisa feel free tulis di kolom komentar di bawah. Apakah ini emang film bagus, series bagus atau enggak, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Untuk teman-teman mungkin yang punya request series-series atau mungkin film-film horror thriller lainnya yang bisa dibahas, bisa feel free juga request aja langsung di kolom komentar di bawah. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always, seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.